Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Bapa yang mengasihi. Kita mengambil dari Injil Lukas 15. Dalam Alkitab kita itu diberi judul anak yang hilang atau anak yang terhilang. Saudaraku, ada beberapa tokoh di sana yang akan kita bahas, jadi bukan tentang si anak saja, tapi ada Bapa di sana. Ada prinsip-prinsip kasih di sana, ada pengampunan di sana, ada kakak di sana, ada adik di sana. Jadi ini satu keluarga yang punya masalah dan itu sangat kompleks. Dan kita akan melihat satu persatu. Pagi ini yang kita akan lihat adalah prolognya. Jadi pagi ini baru pembukaan, kita punya 5 minggu di bulan Oktober dan kita akan habiskan Lukas 15 ayat 13 sampai 24, 11 sampai 24 ini selama 5 kali khotbah. Baik, kita akan membaca bersama Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Kita sama-sama berdiri. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bercita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, adakah saudara yang belum pernah mendengar kisah tentang anak terhilang ini? Semua pernah mendengar? Semua pernah mendengar dari kita sekolah minggu. Ya, mungkin ini bagian dari firman Tuhan, kisah firman Tuhan yang paling sering kita dengar. Ya. Kisah di Lukas 15 ini satu peristiwa yang sebenarnya sangat umum terjadi. Dalam keluarga-keluarga ada saja, betul? Di setiap keluarga ada saja namanya konflik. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita harus jelas, ini bukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jelas saudaraku? Ini bukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kita harus bedakan dalam Alkitab. Ada peristiwa yang benar-benar terjadi. Bartimius yang buta, lalu dicelikkan matanya. Peristiwa atau perumpamaan? Peristiwa. 5 anak gadis yang pandai, 5 anak gadis yang pintar. Saya ulangi, 5 anak gadis yang pandai, 5 anak gadis yang pintar. Enggak ada, yang ada 5 anak gadis yang pintar dan 5 anak gadis yang bodoh. Ini perumpamaan atau peristiwa? Perumpamaan. Nah, perumpamaan itu contoh. Orang Betawi, Ciben bilang ibaratnya. Ya, umpamanya, seumpamanya, gitu ya. Nah, tentang yang diberi judul anak yang hilang ini perumpamaan, artinya tidak benar-benar terjadi, tapi buat contoh bagi kehidupan kita semua. Memang pembicaraan dari Lukas 15 ini lebih sering berfokus pada si anak bungsu. Ya. Dan saya coba cari judul yang bisa mencakup semua. Lalu saya menemukan ini, saudaraku. Bapa yang mengasihi. Ulangi sama-sama, 2, 3. Bapa yang mengasihi. Mau anak
bungsu kayak, mau anak sulung, mau bagaimana mereka berdua, mau ada anak tengah kayak, mau bagaimana mereka bertiga, tetapi ada satu Bapa yang mengasihi semuanya. Amin. Dan ini fokusnya, Bapa yang mengasihi. Saya katakan 2 orang anak ini semua bermasalah, bukan anak bungsu saja. Jadi 2 orang anak, si sulung dan si bungsu ini semua bermasalah. Tetapi si Bapa berperan sangat baik, berperan sangat apik dalam menangani masalah dalam keluarga. Saudara-saudara, perumpamaan ini adalah satu perumpamaan yang mengungkapkan sisi manusia, sisi keluarga yang seutuhnya, sisi yang sangat manusiawi yang bisa terjadi pada siapa saja, pada keluarga siapa saja. Bisa terjadi. Jangan bilang, anak-anak saya baik-baik semua. Saya katakan waktu anak-anak saudara baik semua, betul? Tapi setelah SMP, SMA, setelah dewasa, ada konflik enggak? Ya? Oh enggak ada, kita kan anak Tuhan. Saya sudah serahkan semua pada Tuhan. Tuhan yang mengurus semua. Itu namanya orang tua yang tidak tanggung jawab. Masa anak-anak kita yang ngurus siapa? Tuhan. Enak amat, ya. Kalau itu anak kita, mau 10, mau 1, kita yang tanggung jawab, kita yang urus, gitu. Kalau ada masalah, tanggung jawab siapa? Nah, ini kesalahan banyak orang Kristen. Serahkan sama Tuhan, nggak mau tanggung jawab. Nah, beda sama Bapak ini, saudara. Bapak ini urus semua, ya, sampai selesai. Dan saudaraku, bisa terjadi pada keluarga saya, pada keluarga saudara, bisa terjadi pada keluarga siapapun. Nggak ada yang kebal keluarga-keluarga Kristen dari masalah. Justru menurut beberapa pakar teologi, justru iblis itu mengincar keluarga-keluarga Kristen. Kalau keluarga-keluarga Kristen rusak, iblis ketawa, iblis senang. Karena itu jaga keluarga kita. Amin. Doakan keluarga kita, Bapak, Ibu, anak-anak, pelihara keluarga kita. Amin. Sama-sama kita jaga. Saudaraku, perumpamaan ini sangat manusiawi dan sangat universal, sehingga kita bisa belajar dari sini. Saudara dan saya belajar lebih mengenal Bapa Surgawi. Saudara dan saya bisa mengenal diri sendiri. Kita semua bisa makin mengenal keluarga kita satu persatu. Mendoakannya, mengasihinya, dan membuat keluarga kita semakin bahagia. Saudaraku, beberapa bahasan pagi ini sebagai pembukaan dari khotbah sepanjang bulan ini. Yang pertama adalah tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Nggak ada orang yang sempurna. Ya. Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya kekurangan. Tetapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Amin. Semua ada kekurangan, kelemahan, tapi semua punya kesempatan juga untuk memperbaiki. Ya. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ketahuilah pasti ada celah atau kekurangan. Sadarilah, kita semua diciptakan dari bahan yang sama. Namanya bahannya apa, saudaraku? Tanah liat. Sama. Tanah liat. Sama. Dan kalau dari bahan yang sama berarti kita semua sama. Nanti akan kembali kepada tanah. Sama punya kelemahan. Walaupun juga masing-masing kita punya yang namanya kelebihan. Apalagi kelebihan berat badan. Ya. 2 Korintus 11 ayat 30, saudaraku. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudaraku, Paulus menyadari ketidaksempurnaannya. Dia berkata, jikalau aku harus bermegah, dia bilang kalau saya harus sombong. Ya, mungkin orang pikir Paulus mau menyombongkan kepintarannya yang pada masa itu jadi orang hebat. Ya.
Jadi bukan hanya S3-nya bukan hanya satu, mungkin S3-nya beberapa, dia murid yang sangat pintar dan menjadi guru besar. Mungkin itu yang akan dibanggakan, tapi Paulus enggak, saudaraku. Dia bilang, kalau saya harus sombong, saya akan sombongkan atau saya akan tunjukkan kelemahan saya. Loh, apa sih? Masa yang disombongkan kelemahan? Artinya saudaraku, dia menyadari bahwa enggak ada yang sempurna. Setiap orang punya kelemahan dan Paulus punya kelemahan. Aku bermegah, saya sombong atas kelemahanku ini loh, gitu loh. Ini loh kelemahan saya punya kelemahan, nggak ada hebat-hebatnya. Ya, Paulus menyadari keadaannya yang tidak sempurna. Ia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui bahwa dirinya punya apa yang namanya kelemahan. Paulus berharap dengan mengakui kekurangannya, dengan mengakui kelemahannya, dia akan didoakan oleh jemaat. Dia akan didoakan oleh orang-orang di Korintus, bukan dihujat. Saudaraku, kalau gembala saudara ketahuan kelemahannya, yang terjadi apa saudara? Saudara doakan? Tuh kan gak ada yang doakan kan? Ya kan? Yang ada adalah dicaci dan dimaki, betul nggak? Saudara kaget mungkin dengan kalimat ini. Tapi saudaraku, ada gembala saudara adalah tanggung jawab saudara. Iya. Gembala saudara tanggung jawab saudara untuk mendoakan, untuk memohonkan kekuatan. Saudara jangan berpikir Pak Pendeta itu kuat, nggak usah didoakan, hebat. Enggak, saudara. Saya bisa begini karena doa jemaat. Iya. Saudara mau doakan saya? Haleluya. Saudaraku, seringkali yang terjadi adalah begitu mudah melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, tetapi tidak pernah mau melihat kekurangan diri sendiri. Tahu tapi nggak mau lihat, nggak mau mengakui. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 5. Ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Saudara-saudaraku, ini loh yang terjadi. Ada sehelai rambut di saudara kita yang nun jauh di sana. Kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi ada balok menutup mata kita sendiri, enggak kelihatan. Itu yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Itu yang terjadi dalam hubungan antar saudara di keluarga. Itu juga yang terjadi hubungan antar jemaat dan pendeta dan jemaat dengan jemaat. Harus diakui itu ada. Dan itu pernah terjadi di gereja manapun, di keluarga manapun. Tapi pagi ini saudaraku, marilah kita belajar melihat diri sendiri dulu. Lihat. Jangan lihat selembar rambut, sehelai rambut di orang lain. Baru sementara ada balok, Alkitab mengatakan di dalam matamu. Di dalam matamu ada balok. Kita nggak bisa ketahui. Saudaraku, penting sekali menyadari ketidaksempurnaan kita, sehingga kita bisa rendah hati dan tidak gampang menghakimi orang lain. Seringkali kita menuntut orang lain lebih, sementara kita sendiri kurang atau tidak mau melakukan. Kita membesarkan kekurangan orang lain supaya kita kelihatan bagusnya. Betul saudaraku? Kayak kalau iklan barang sekarang sudah lebih punya etika, tapi kalau dari bisik-bisik selalu
barang lain itu dilihat kekurangannya, tunjukkan kekurangannya supaya produk yang ditawarkan kelihatan bagusnya. Hubungan antar manusia juga seperti itu seringkali terjadi. Kita telanjangi orang lain sebegitu rupa supaya diri kita kelihatan bagusnya. Kita hakimi orang lain supaya kesalahan kita ketutupan, tidak terlihat. Nah, saudaraku, marilah kita belajar menyadari diri sendiri. Enggak ada orang yang sempurna dan jangan gampang menghakimi orang lain. Saudara mau? Saudara mau? Haleluya, puji Tuhan. Setiap orang pernah salah dalam mengambil keputusan. Ini yang kedua. Dari Lukas 15 ayat 11 dan seterusnya ini, saya mendapatkan ini, saudaraku. Setiap orang pernah salah dalam bertindak atau dalam mengambil keputusan. Dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, setiap orang harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan setiap hari. Baik keputusan-keputusan rutin dan penting, maupun keputusan yang berdampak panjang. Ya, keputusan rutin itu kadang kita kurang perhatikan. Iya, katakanlah kita mau makan. Saudara, kalau sudah waktunya makan, kita kan harus memutuskan, saya mau makan. Lalu tersaji di meja makan. Ada banyak makanan, ada banyak pilihan. Lalu ternyata sebenarnya ada yang kita harus mengurangi atau enggak boleh. Ada yang sudah merasakan hal seperti itu? Ada di meja makan, padahal kata istrinya ini enggak boleh, kan kolesterol. Ada yang begitu ya? Banyak. Ada juga keputusan penting yang harus kita ambil setiap hari. Ada keputusan yang berjangka panjang yang kita harus ambil. Keputusan jangka panjang itu sesekali memang kita ambil. Tapi kalau salah akan berakibat fatal. Ya, keputusan pilih jurusan pendidikan saja, kalau salah akan berakibat, waduh, nggak sanggup, nggak kuat dan lain sebagainya. Keputusan untuk menikah apalagi, sekali salah harus bertanggung jawab seumur hidup. Sampai, coba ini, sampai apa? Wis, pinter sekali. Sampai maut memisahkan, baru selesai tanggung jawabnya. Yang tersisa apa, saudaraku? Penyesalan. Penyesalan tidak berguna. Ya namanya penyesalan mesti belakangan ya. Kalau duluan pendaftaran, registrasi. Enggak ada penyesalan itu registrasi, enggak ada. Pasti belakangan, saudara. Ya, setiap orang pernah berbuat salah, walaupun sudah banyak pertimbangan. Ya, walaupun sudah banyak pertimbangan dan juga bertanya kepada Tuhan, apalagi kita orang Kristen ya, pasti tanya kepada Tuhan. Tanya juga pada hamba Tuhan. Kalau itu hal-hal yang penting dan meragukan, biasanya datang pada hamba Tuhan. Ya, sampai sekarang hal itu masih terjadi, masih ada rasa membutuhkan pendeta untuk konseling, untuk bertanya. Ada diskusi juga ke rekan. Dan setelah kita rangkum, kita anggap keputusan ini benar dan tepat. Tetapi saudaraku, kenyataannya dalam perjalanan kita, walaupun sudah begini dan begitu, pernah salah enggak? Pernah. Iya. Siapa dari kita yang enggak pernah salah mengambil keputusan? Pasti pernah. Ya, pernah. Walaupun sudah bertanya, walaupun sudah konsultasi dan lain sebagainya, kita pernah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Si anak yang hilang dalam perumpamaan ini pasti sudah memikirkan. Ya, jadi jangan saudara hakimi dulu ini, oh enggak mikirin ini, boros doang. Jangan, saudaraku. Dia pasti sudah memikirkan sama ketika kita akan melakukan sesuatu. Dia pasti sudah mempertimbangkan. Mungkin dia sudah bertanya kepada orang lain.
pada rekan, ya. Dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang matang, dia putuskan, ia minta warisan dan pergi meninggalkan rumah bapaknya. Zaman itu warisan biasanya dibagi sebelum orang tua meninggal di Israel, tapi bisa juga setelah meninggal, tapi lebih sering dibagi sebelum orang tua meninggal. Artinya begini, si anak bungsu ini dia merasa boleh dong sebelum papa meninggal saya ngomong gitu, boleh. Jadi tidak terlalu salah, karena umum di sana biasanya memang dibagi sebelum orang tua meninggal. Dia minta dan diberi, lalu dia pergi dari rumah bapaknya. Ini satu keputusan. Saudaraku, dalam Alkitab kita juga menjumpai seorang yang mengambil keputusan penting dan ternyata kemudian dia sadari itu salah. Saya ingin berbicara tentang, memberi contoh tentang Esau. Ya, dia pernah mengambil keputusan salah ketika dia lapar. Iya, ketika dia lapar. Kejadian 23 ayat 29 dan seterusnya, saya akan bacakan ayat 32, saudaraku. Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Sahut, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini keputusan yang salah, jelas. Tapi jangan saudara pikir Esau sebodoh itu. Dia lapar, berhari-hari nggak makan. Saudaraku, kalau itu terjadi pada saya, mungkin saya melakukan hal yang sama. Iya, mungkin ya, karena lapar, berhari-hari nggak makan. Coba kita tempatkan kita di posisi seseorang yang berbuat salah itu. Mungkin kita akan sedikit bisa memaklumi dan belajar untuk bersabar. Saudaraku, tapi Yakub juga nggak gampang memberikan, bersumpah dong, kasih saya hak kesulungan, kan gitu ya. Ini si bungsu ini cerdik, saudaraku. Kembarannya ini cerdik. Dan kemudian Esau memberikan hak kesulungannya dengan berkata-kata, dengan berjanji, dan dia mendapatkan roti dan kacang merah. Biasanya disebut semangkuk kacang merah. Di sini disebut Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu. Jadi kemungkinannya nggak semangkuk. Saudara tahu kalau saya masak kacang merah, sepanci gede yang di rumah saudara nggak ada panci itu, ya. Bisa buat makan 20 orang saya masak. Nah mungkin segitu tuh yang dikasihkan Esau. Nih semua yang saya masak, kenyang banget. Mungkin bisa makan pagi dan sore. Tetapi saudaraku, ternyata itu satu kesalahan. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan, Esau mengambil keputusan yang ia yakini benar. Ingat ini saudaraku. Siapapun kita, ketika kita mengambil keputusan pasti kita yakini keputusan itu benar. Dinasehatin istri, dinasehatin suami, dinasehatin siapapun enggak. Saya yakin ini benar. Ini terjadi pada Esau. Iya, ini terjadi pada Esau. Saudaraku, dan buat Esau ini menyangkut hidup dan matinya. Udah lapar, berhari-hari enggak makan. Ini menyangkut masa depannya juga. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, saudaraku, dia menyadari itu kesalahan. Saudaraku, kalau soal perut, seringkali orang berpikir pendek, betul? Bisa menghilangkan nyawa orang lain. Kalau soal perut, sangat mudah orang mengambil keputusan. Kalau udah bicara soal uang atau soal perut. Dan berbagai ketidaktaatan kita juga disadari karena soal ini, saudaraku. Soal kacang merah. Iya. Saudaraku,
Setelah beberapa waktu kemudian ia sadar itu salah dan dia harus membayar harganya dengan sangat mahal. Tapi Esau bayar harga loh saudaraku. Dan saya mungkin salah seorang yang menyoroti bahwa ternyata Esau lebih kaya dari Yakub. Kenapa bisa? Dia berani bayar harga. Dia salah. Dia sadari itu dia salah. Dia nangis di depan bapaknya Ishak. Dia tanya, adakah yang lain? Dan bapaknya kasih berkat yang lain. Bapaknya bilang, kalau kamu bersungguh-sungguh, kuk itu akan lepas. Itu harga yang dibayar oleh Esau. Tapi jangan sampai kita juga harus berjuang membayar harga yang mahal. Kalau bisa, dengan sabar, lalu mengambil keputusan yang benar. Amsal 12 ayat 15, saudaraku. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudaraku, setiap keputusan yang diambil tentu sudah melewati proses yang panjang. Tadi saya katakan sudah bertanya pada Tuhan, bertanya pada orang lain, bertanya pada siapapun. Tetapi saudaraku, seringkali juga bisa salah. Apalagi nggak berdoa, apalagi nggak bertanya. Saudaraku, jangan malu mengakui bahwa kita pernah mengambil keputusan yang salah. Kalau kita mau mengakui bahwa kita pernah mengambil keputusan yang salah, itu akan menjadi pelajaran penting. Ingat, jadi pelajaran penting. Sehingga kita bisa akan kemudian lebih teliti dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, bisa lebih teliti, bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Amin. Iya. Yang salah ya sudah. Tapi ke depannya hati-hati dan teliti. Lalu dari perumpamaan Lukas 15 ini saudaraku, saya mendapatkan ini saudaraku. Setiap orang punya kesempatan untuk bangkit dari kejatuhannya. Ya. Setiap orang punya kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan. Yudas dan Petrus sama-sama berbuat kesalahan. Yang satu memang kelihatan sadis, yang satu kelihatan halus. Tapi ujungnya sama. Berkhianat dan menjual dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Tetapi kemudian yang satu bisa bangkit dari kejatuhan, yang satu enggak. Artinya saudaraku, dua-duanya sebenarnya punya kesempatan untuk bangkit dari kejatuhannya. Siapapun bisa mengambil keputusan yang salah dan bisa jatuh. Yang menjadi pembeda adalah, ya ini yang menjadi pembeda adalah, jika seorang menyadari kesalahannya dan mau bertobat, lalu bangkit dan memperbaiki hidupnya. Tidak sedikit saudaraku, orang-orang yang sudah jatuh tergeletak, kemudian bisa bangkit. Bahkan kebangkitannya itu lebih dari sebelumnya, itu banyak, baik dalam hal bisnis, juga dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ada banyak terjadi seperti itu. Mereka yang bangkit lebih, orang bilang tuh lebih moncer dari sebelumnya. Tapi kuncinya di sini saudaraku, menyadari kekeliruannya. Ya. Theodore Roosevelt, ini presiden Amerika. Dia berkata, satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Saudaraku, dulu saya waktu SMA kerja di percetakan saudaraku. Saya merasa saya paling banyak dikasih tahu, ditegur setiap hari. Lalu ibu pemilik percetakan itu satu malam selesai makan, dia ajak ngobrol. Kamu merasa nggak sih sering ditegur? Saya bilang iya, saya merasa, dan itu saya mau tanya. Kamu banyak ditegur, banyak dikasih tahu, karena kamu banyak mengerjakan. Coba katanya, si ini seharian apa yang dikerjakan? Si itu seharian apa yang dikerjakan?
kamu pulang sekolah, lalu bekerja sampai jam 6, itu lebih banyak dari yang mereka kerjakan. Itu sebabnya kamu banyak kekeliruan dan dikasih tahu. Ini saudaraku, saya menemukan kalimat ini, saya pernah mengalami. Satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat kesalahan adalah yang tidak pernah melakukan apa-apa. Yang sedikit berbuat kesalahan berarti sedikit melakukan sesuatu. Iya. Jadi jangan bangga kalau saudara tidak pernah salah ya. Jangan bangga. Kalau saudara nggak pernah salah berarti saudara nggak pernah melakukan apa-apa. Males. Orang bilang nggak punya kemauan, jadi nggak berbuat apa-apa. Makin banyak kita melakukan sesuatu, ada saja kekeliruannya. Tapi kita punya kesempatan untuk memperbaiki, punya kesempatan untuk bangkit. Saudara-saudaraku, mereka yang berani mencoba melakukan sesuatu, berani menghadapi tantangan dan berbagai risiko yang terjadi adalah orang-orang yang hebat. Iya saudaraku, karena itu jangan pernah merendahkan orang lain yang salah, yang jatuh. Sebab mereka orang-orang yang berani mencoba dan berani mengakui kesalahannya, lalu bangkit. Tokoh-tokoh dalam Alkitab juga pernah mengalami kegagalan dan kejatuhan. Sebut. Saya pikir kalau untuk tahu salahnya tokoh kita paling gampang. Ya, paling gampang. Kita punya tokoh Musa, pernah salah enggak? Sampai bunuh orang lu saudara. Kan gitu ya. Daud pernah salah enggak? Sampai ambil istri orang. Iya kan? Petrus pernah salah. Dan tokoh-tokoh lain juga pernah salah. Tapi bagaimana mereka bisa bangkit dari kegagalan, memperbaiki kesalahan, itulah yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Mereka tahu bagaimana caranya untuk bangkit dan melanjutkan hidup dan pengabdiannya kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit. 7 kali itu bicara sempurna, artinya banyak jatuhnya, tapi orang benar itu bangkit dan memperbaiki semuanya. Saudaraku, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saya katakan sekali lagi, saya ulangi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan atau awal hal baru yang lebih baik. Amin. Kalau kita gagal, celikkan matamu. Lihat bahwa ada hal baru yang lebih baik di depan dan engkau harus bangkit. Haleluya. Jadikan kegagalan itu peluang untuk bangkit dan bertumbuh. Dengarkan baik-baik. Jadikanlah kegagalan itu peluang untuk bangkit dan bertumbuh. Jangan meratapi, jangan menyesali. Carilah celah dan kesempatan untuk perbaiki diri. Cari celah dan kesempatan untuk membangun diri kembali. Kegagalan itu tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Jika kita mau menerima kenyataan bahwa kita gagal, kita jatuh, lalu datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Amin. Tuhan akan terima kita apa adanya. Ia akan ulurkan tangan untuk menolong kita agar kita bisa bangkit dan mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Allah sanggup mengubah kejatuhan jadi kemenangan. Saudaraku, si anak hilang benar-benar telah gagal dalam hidupnya. Harus dilihat seperti itu dan diakui seperti itu. Tetapi ia menyadari kesalahannya dan tahu jalan pulang. Ini saudaraku, tahu jalan pulang. Ya. Dan kita baca tadi, ketika bapaknya dengar anaknya pulang, bapaknya bukan cuma buka pintu, saudaraku, tapi bapaknya sambut dia. Sambut dia. Ada bapak yang mengasihi. Ada bapak yang menunggu. Ada seorang bapak
yang merindukan anaknya pulang, walaupun anaknya itu telah berlumuran dosa. Itulah Bapa Surgawi. Tangannya terbuka untuk menerima kita, walaupun hidup kita salah, hidup kita kotor. Dia mau sambut kita. Hari ini saudaraku, masing-masing kita punya kekurangan, kesalahan. Ada di antara kita yang pernah jatuh dan berlumuran dosa. Saya beritahu saudara, Bapa Surgawi menunggumu. Bapa Surgawi mengasihimu. Cepat pulang. Cepat perbaiki diri. Tuhan menolongmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, sungguh Engkau Bapa yang baik. Bukan hanya baik, tapi mengasihi kami. Bahkan mengasihi kami yang telah berbuat salah. Sayang pada kami, bahkan kami yang telah jatuh sekalipun. Terima kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun kami yang layak. Kalau Tuhan memakai ukuran yang sebenarnya, kami semua tidak ada lagi. Kami semua sudah habis. Tetapi karena Engkau Bapa yang mengasihi, panjang sabar, sehingga kami masih ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Karena belas kasihan dan pengampunan Tuhan yang begitu nyata. Terima kasih Tuhan, setiap kami telah berbuat salah. Bahkan berulang kali ya Tuhan. Tapi pagi ini kami tahu ada darah yang mengalir dari Golgota. Ada kasih yang mengalir dari Kalvari untuk kami yang berdosa, bersalah dan yang telah jatuh. Tuhan mau terima kami apa adanya. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali kami hanya melihat selembar di mata saudara kami dan menghakiminya dengan keras. Tetapi firman Tuhan menyadarkan kami dan kami mohon ampun atas kekurangan dan kesalahan kami ini ya Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, berkati roti dan anggur. Jadi berkat buat kami sehingga tubuh dan darah Yesus menyatu dengan kami dan kami menyatu dengan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati kami semua. Kami sambut dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk, kita nyanyikan Tertumpah Darah Penebus. Amin. Tertumpah darah penebus di atas salibnya, yang mau dibasuh olehnya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau dibasuh olehnya, terhapus dosanya. Ya darah domba Allahku, tak hilang kuasanya, walaupun besar dosaku, dihapus olehnya, dihapus olehnya, dihapus olehnya. Walaupun besar
dihapus oleh. Kami undang jemaat berdiri. Walaupun besar dosa saya, walaupun besar dosa kita semua, dihapus olehnya. Yes. Dihapus olehnya. Dihapus olehnya. Walaupun besar dosaku, dihapus olehnya. Walaupun besar, walaupun besar dosaku, dihapus olehnya. Tiap kali mengucapkan kalimat ini, saya merasakan begitu baik Tuhan. Walaupun besar dosaku, walaupun besar salahku, tapi Tuhan mau hapus. Tuhan mau hapus dosa saya. Tuhan mau hapus dosa kita semua. Angkat roti dengan tangan kanan. Karena dosa saya yang besar, karena dosa kita yang besar, Yesus telah disalibkan. Tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita semua. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari tubuh yang dilukai, sekujur tubuhnya penuh luka, mengalirlah darah. Itulah darah Yesus yang mengampuni dosa saya dan saudara. Sekalipun besar dosaku, darah Yesus mengampuni. Darah Yesus membuat hidup kita suci dan layak di hadapannya. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Yang telah ku syukur
kembali dan berada di jalan yang benar. Sungguh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar perjamuan kudus ini memberi kami kekuatan, penghiburan dan pertolongan. Karena kami yakin Tuhan hadir dalam perjamuan kudus ini dan membuat kami bisa tetap kuat melangkah di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus, baik orang dewasa maupun anak-anak. Biar kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan-pelayan, memberkati seluruh jemaat, juga korban persembahan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang pada hari ini membawa persembahan persepuluhannya sebagai bentuk ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati sehingga lumbung mereka terpelihara dan tercukupkan senantiasa. Sumber-sumber berkat Tuhan limpahkan sehingga anak-anak-Mu yang saat ini secara khusus membawa kembali apa yang Tuhan punya, benar-benar mengalami pemeliharaan yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami pulang ke rumah dengan selamat, sertai dan lindungi, biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita karena Tuhan beserta bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Biar sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan nyata dan lebih dahsyat lagi dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Beberapa saudara yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, beberapa saudara yang mengalami gangguan kesehatan, hadirlah Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan, nyatakan berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.